Halo Indonesia, perkenalkan kami peserta dari kompetisi nasional bidang ilmu, bisnis, manajemen, keuangan 2020. Perkenalkan, nama saya Fikri Syafruda dari Prodi Akuntansi beserta rekan saya Yuni Pangestu Widianingsih dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang materi audit investigatif. Semua jenis perusahaan memiliki peluang terjadinya fraud, termasuk dunia perbankan. Dunia perbankan sangat rentan terhadap fraud. Contoh yang telah terjadi saat ini adalah kasus Jiwasraya. Menangani kasus dugaan praktik curang dalam investasi di BUMN asuransi PT Jiwasraya. Dalam dugaan kecurangan ini, Kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai 13,7 triliun rupiah. Fraud ataupun kecurangan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak perusahaan. Untuk mengatasi adanya fraud pada perusahaan, maka diperlukannya audit investigatif. Laporan keuangan sangatlah penting bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengauditan laporan keuangan. Seorang auditor harus memenuhi standar umum audit, yaitu memiliki pengalaman kerja yang cukup, memenuhi kualifikasi teknis, dan pengalaman dalam industri yang mereka audit. Tahapan audit. Yang pertama, perencanaan audit. Dilakukan pada saat auditor sudah melakukan perikatan dengan auditi. Maka dari itu, surat perikatan antara auditor dan auditi menjadi dasar auditor dalam menyusun perencanaan audit. Yang kedua, yaitu pelaksanaan audit. Tahap pertama, pemeriksaan fisik atas objek yang diaudit. Yang kedua, konfirmasi yang dilakukan oleh auditor kepada auditi. Tahap ketiga, mencocokkan dokumen-dokumen. Tahap selanjutnya, pengamatan yang dilakukan bersamaan dengan tahap mencocokkan dokumen dan ditelusuri dokumen. Dan selanjutnya yaitu pemberian kesimpulan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah resiko audit. Resiko audit terbagi menjadi 3, yaitu resiko bawaan, yang kedua adalah resiko analitis, yang terakhir adalah resiko audit itu sendiri. Yang saya jelaskan pertama yaitu adanya resiko bawaan. Resiko bawaan terjadi adanya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan dari internal perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu adanya resiko analitis. Resiko analitis ini terjadi adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu atau keinginan dari pihak-pihak dalam internal perusahaan itu sendiri untuk memperbarui atau melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu adanya resiko dari audit itu sendiri. Resiko dari audit ini sendiri diartikan sebagai adanya auditor yang salah mengidentifikasi atau menganalisis sebuah laporan keuangan. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan bagaimana cara perusahaan dalam menganalisis adanya kecurangan atau fraud. Salah satu upaya agar auditor mampu mendeteksi adanya fraud adalah menggunakan teori fraud angel. Fraud angel terbagi menjadi 3 faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pada kasus Bank X dipastikan window dressing tidak dilakukan oleh 1 atau 2 orang, akan tapi dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk auditor internal dari Bank X. Auditor internal pasti mendeteksi adanya fraud yang dilakukan. Cara mendeteksi fraud menggunakan audit substantif. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan perpaduan antara ilmu akuntansi dan ilmu akuntansi hukum forensik untuk memecahkan suatu masalah atau suatu dugaan kecurangan atau fraud. Istilah baru pada akuntansi forensik yaitu adanya segitiga akuntansi forensik yang terdiri dari disiplin akuntansi, auditing, dan hukum. Langkah audit investigatif yang harus dilakukan oleh seorang auditor agar dapat menghasilkan informasi yang handal. Secara umum ada 9 langkah, yaitu yang pertama, penggunaan teknik audit laporan keuangan. Dan yang kedua, pemanfaatan teknik perpajakan. Dan yang ketiga, penelusuran jejak arus uang untuk dua belah pihak maupun Bank X maupun untuk nasabah. Dan yang keempat yaitu pengadaan barang. Dan yang kelima, penggunaan analisis teknik hukum. Dan yang keenam, penggunaan komputer forensik. Dan yang ketujuh, penggunaan undercover operation. Yang kedelapan, penggunaan interogasi. Dan yang 9, penggunaan whistleblower.